tiba-tiba menghubungi panitia masjid cari kiai lain. Kenapa Ustaz? Kiainya diundang pulang oleh ibunya dan tidak mau setelah hari raya. Ya sudah, jadi jangan sampai bermasalah dengan orang tua justru karena pola hubungan suami istri. Orang tua itu di atas. Itu ya panggilan da'watul muhib li habibihi itu tidak la ya'riful imtina, tidak ada mengenal penolakan. Nah, itu relungnya keimanan. Maka orang yang mujaharah berbuka padahal dia kuat puasa, ya kita khawatir sebetulnya. Kasihan kita itu, lah imannya masih ada. Itu saja oleh dari tafsir Ibnu Asyur. Yang kedua, ini sebetulnya banyak, ya ayuhannya banyak, tapi nggak boleh. Yang kedua dikata kama kutiba alal ladzina min. Kama itu banyak tafsirnya ya. Ada yang mengatakan sama-sama diwajibkan, ada yang mengatakan sama kadar dan waktunya, ada yang dan seterusnya. Nah, kajian analitik yang saya ingin sampaikan itu, jadi ma kuntum bid'an minas salimin. Itu bukan yang pertama. Dalam konteks diperintah puasa. Puasa ini sampai di keyakinan-keyakinan yang tidak samawi saja berjalan. Lewang Jawa kenal apa? Ngerawat. Ngebleng itu kan ujung dari ngerawat. Ngerti Ustaz, ngerti. Kalau Kiai Endo. Jadi model yang ngerawat itu, nah itu di Jawa itu dilaksanakan betul. Ngerawat pas bulan Suro, tidur terakhirnya di atas daun pisang di pekarangan, di alam terbuka. Langit sebagai kata, bumi sebagai, tapi aku gak bisa nyanyi jadi ternyata itu hampir di semua keyakinan di dunia samawi wal ardi itu digunakan. Nah, sekarang di medis orang yang mau operasi disuruh puasa. Jadi jangan sering mengeluh dengan puasa. Maka saya termasuk kalau jawab fikih ditanya orang tentang kerjaan berat gimana Ustaz muda. Saya nggak mudah-mudah jawab boleh buka. Saya sudah pernah mengalami bulan puasa panen padi. Ning rawa sing jerune sakmene lho. Kuat Ustaz, kuat saya kuat. Tapi kan butuh ya, azamnya itu harus kuat. Kama itu jangan sering bukannya ini Ustaz Imam itu. Saya justru hampir sudah berapa tahun tapi yo badan itu gak kurus-kurus ya. Saya sering sahur itu tidak makan nasi. Kadang hanya minum makan pisang tapi pada gak kurus. Jadi aja makan. Jadi apa? Kayak pijan nanti tadi. Kutufu ada dia, kulu wasrahu bilaslam tujuannya itu kama. Jadi saya ingin atas kama ini puasa itu dijalani oleh Rasulullah dan para sahabat biasa, tidak berbeda. Makanya perang juga terjadi di bulan. Oh, perang. Ini paling-paling kan jauh lah. Panen, padi, ngambil ikan, saya aku udah kuat. Kamu larang ngomong saya aku udah kuat puasa, memang anak puasa. Saya. Jadi kama itu menguatkan satu azimah bahwa kita lasna bid'at minas shaimina amama Allah, tidak semua orang. Jadi istighfaf dalam arti qadran ya puasa itu. Saya sering kadang-kadang hanya minum air putih sahur itu. Jadi memang yang bikin perut sakit itu lah puasa. Bukan. Kalau antum syak antara puasa dengan iftar itu bermasalahnya di lambung. Terus pura puasa ini terus pura. Ini jam 10 isuk.
Sidane puasa atau tidak itu memancing asam lambung yang diizinkan di lambung. Nah itu sakit perut, sakit pusat, jadi aku mau kayak memang hari awal udah buat puasanya. Coba kalau Bismillah mau air, coba saya tanya dengan antum, pernah baca Sahih Bukhari? Pernah ada ibu-ibu baca Sahih Bukhari? Punya kitabnya pernah nggak? Aku lihat tekok dua lemari apa pakaian porak kan mesti jawabannya gue usahakan dia. Kalau kita tuh kadang-kadang kayaknya pernah lihat di saat lihatnya di rumah. Saya nggak heran kalau ya. Di Sahih Bukhari itu bahasa Ibunda Aisyah menyatakan kunna ailat Rasulullah atau surat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami keluarga Nabi itu setelah hijrah ke Madinah nyaris roti kami tidak bersentuh dengan daging. Kalau saya tanya antum, Rasul itu kaya atau miskin? Dari mana? Kekayaan Rasul dari mana? Rasul tidak boleh menerima sedekah loh. Haram sedekah bagi Rasulullah. Dalam surah Al-Anfal, wa'lamu anna ma ghanimtum fa'anna lillahi khumsahu wa lirasulihi wa. Jadi 1/5 harta rampasan perang itu di tangan Rasulullah. Untuk Allah, Rasulnya, kerabatnya, fakir, miskin dan anak. Tapi selalu habis di waktu asar. Maka di Sahih Bukhari itu ada hadis, suatu saat Rasul mengimami sholat asar. Setelah salam Rasul langsung berdiri dan meninggalkan jamaah. Datang ke salah satu kamar, karena rumah istri-istri Rasul bukan tipe 21, bukan. Ibu-ibu di sini rumahnya tipe berapa? Saya ingin mengatakan, jadi rumah Rasulullah itu yang dia mengeluarkan hadis baiti itu kuburan itu kamarnya Aisyah. Kalau menurut Sahih Bukhari, Aisyah itu tidurnya pada saat Rasul tahajud di mana? Samping. Di samping, di belakang, apa di depan? Samping. Di samping. Muqtaridah itu bahasa Arab artinya apa? Bukan ngerti ya. Pertengahan. Dia membentang di depan Rasulullah, Aisyah tidur. Pertanyaannya, mau kok nggak ke samping? Emang mau ganggu suami? Yo kamarnya kecil gitu loh maksudnya. Gak cukup nganan, gak cukup ngiri, gak cukup. Adanya ya di depan. Di ukuran kuburan itu. Jadi sebetulnya kalau ngeluh persoalan rumah itu, ya Islamnya masih harus didalami terus. Ustaz Imam tuh ya dikatakan menyesal tidak, tapi saya bikin rumah besar itu jadi sekarang merasakan susah. Bersihkan. Ngurusnya. Mungkin hampir 300 meter di dua rumah itu. Karena istri saya berpikir kalau ada keluarga semuanya bisa. Jadi kembali ya, jadi tidak ada bedanya. Rasulullah dengan hidup seperti itu. Bahkan kalau dalam hadis, roti yang dimakan Rasul itu bukan adonan halus. Kalau dia disebut sawi, itu adonan kasar. Mungkin antum belum bedakan ya antara roti adonan kasar dengan adonan halus. Yang antum makan itu kebanyakan halus. Kalau Ustaz Imam sudah merasakan adonan kasar itu pada waktu harus daurah di Sudan. Daurah sebulan tidak sampai, bikin para suami sutris semua. Nelpon, ada yang nelpon istrinya habis 2 juta selama di Sudan itu. I love you maksudnya pengen nelpon istrinya tuh berlama-lama karena kami menghadapi panas hampir 50 derajat. Siang disuruh tidur, dari zuhur sampai subuh gak boleh tidur. Ada orang stres itu. Gitu ya. Jadi puasa itu ibadah lazimah, lasna bid'ah minas shaimin, dan itu harus tidak menghalangi aktivitas kita. Apalagi berdakwah di tengah masyarakat. Itu aja yang oleh sedikit dari tafsir Ibnu Asyur.
Masih lalakum katakunya panjang nanti. Nah, ikhwati wa akhwati fillah, maka saya sebetulnya ketua DSW itu bukan mufti. Jadi mufti jamaah itu ketua DSP. Oke? Maka saya hari ini datang tuh saya mewakili ketua DSP. Kalau mungkin ada pertanyaan yang bisa dijawab oleh Ustaz Sumarna. Untuk khidmah para ikhwah dan masyarakat itu, saya bahasa Jawanya keroyoro mendatangkan kitab ini. Ini fatwa Mesir Darul Ifta Nusriyah sejak tahun 1895 sampai ada yang di salah satu jilidnya 2011. Gitu ya. Nah, jadi hari ini kalau ada fikih-fikih dasar yang perlu ditanyakan, nanti kalau yang lain-lain lagi boleh dikembangkan, dipersilahkan sebagai wakil dari DSP. Kalau ada pertanyaan, kadang kan ada orang nanya apa PKS itu bisa mau kitab gitu. Jangankan di daerah ya, di Betawi itu dulu sebelum mereka mengenal para asat di PKS itu, orang-orang ulama Betawi itu ngomong, emang deh partai Islam bisa membaca Arab Bukulah deh. Itu di Betawi. Makanya sampai ke daerah kan jadi begitu kan, nggak pernah pakai kopiah dan sarung sih. Sholatnya pakai celana terus. Gitu kan. Ada pertanyaan seperti itu, sehingga ini perlu ditaksis bahwa insya Allah para Dewan Syariah kalian itu di kuliahnya itu orang-orang the best dulu. Ada yang murid langitan ya ada. Siapa yang langitan? Ngerti langitan itu mana? Pesantren langitan. Dikira langitan. Itu Ustaz Muslim itu langitan. Ya. Kalau Ustaz almarhum Ustaz Hilmi sendiri itu Biron gitu. Soto Surahman itu ya NO. Jadi makanya ada intijah rada berbeda antara Dr. Salim dengan Dr. Surahman. Kalau zaman Dr. Salim dulu beberapa kali Ustaz Imam harus ngimam dan khutbah Idul Adha duluan dari masyarakat. Nah, gitu kan? Ya, karena dulu kita menggunakan mazhab jumhurul ulama la ibrata bi ikhtilafil mawad. Tidak ada urusan dengan bedanya munculnya bulan dalam menentukan bulan Ramadan. Nah, setelah kesini Dr. Surahman dia memegangi pure mazhab Syafi'i yang berpendapat sebahagiannya bi ikhtilafil mawad, dengan berbedanya matlaq tempat munculnya bulan, sehingga kita mengikuti Indonesia. Itu saja mungkin sedikit dari saya. Kalau mungkin nanti ada pertanyaan, kalau yang terkait dengan syariah saya, kalau terkait dengan keluarga nanti Pak Yogi, kalau terkait dengan hukum nanti Pak Mata, kalau terkait dengan yang lain Pak Dede. Alhamdulillah. Ini memang sengaja Ustaz Iqbal begitu, ingin banyak diskusinya. Gitu. Ustaz Arifin nggak boleh kan menanya aja. Jangan hanya ke PKS ya, ke ini dulu. Tarik dulu, bikin dulu. Kelihatan kan kita ruyah dulu, itu apa harus? Masalah PKS. Jadi gitu ya. Jadi memang punya sedikit, tapi memang ingin banyak diskusinya karena selama ini hampir ujungnya tuh nggak kebagian diskusi. Nah, sekarang tokoh-tokoh dari Oku Timur, Oku Selatan, gitu. Ya, Ustaz Salihin. Ya, kemudian dua siapa?